Anda kembali lagi bersama channel kita Papa Sensei. Hari ini kita akan membahas hal yang luar biasa. Apakah itu? Tentu saja yaitu belajar Nihongo dapat duit. 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 Ya tentu aja ada syarat persyaratnya. Nah kita akan bahas dalam vlog kali ini apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan duit dengan Nihongo. Guys, apa kabar? Well, hari ini kita kembali lagi sesuai dengan tadi saya bilang, kita hari ini akan membahas apakah benar bisa belajar Nihongo tuh dapat duit. Dapat duit. Nah, di Jepang itu logo duit seperti ini. Kalau kita mungkin seperti gini ya, tapi kalau di Jepang nih gini, okane. Okane tuh Kak. Sono kanji des. Tentu aja setiap pekerjaan, setiap apa pasti ada syarat-syaratnya. Nah, kita akan membahas hari ini bagaimana menghasilkan uang lewat bahasa Jepang. Yang pertama, kalau bahasa Jepang, kamu harus tahu ada namanya JLPT atau Japanese Language Proficiency Test, atau kita bilang dengan Norokushiken. Yang setahun itu bisa diambil 2 kali setahu saya ya. Nah, tapi itu di Jakarta doang, di daerah mungkin cuma sekali katanya saya dengar-dengar. Oke, apa sih JLPT ini? JLPT kalau misalnya di bahasa Inggris yaitu TOEFL. TOEFL ya berarti mengetes ya bahasa Inggris kita sampai berapa dapat poin-poinnya. Oke, untuk level sendiri ada N1, N2, N3, N4, N5. Oke. Nah, N5 paling baru tuh. Saya waktu saya masih belum ada. Waktu di 2008. Oh, saya belum ada gitu. Oke, kenapa saya bilang ini penting? Kenapa saya bilang ada TOEFL penting? Karena itu untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang kita. Yang pertama ya. Jadi kalau kamu mencari kerja di Indonesia akan ditanya N proficiency N-nya berapa gitu dia bilang. Oh, kayak waktu itu gue N3. N3 itu gajinya 7 sampai 8 juta. Sedangkan kalau N2 itu biasanya di atas 10 sampai 10 sampai 18-an sampai 20. Kalau misalnya N1 biasanya di atas 20. Tapi tentu aja ini nggak semerta-merta ya. Pasti ada tergantung kebutuhan perusahaannya juga, tergantung berapa banyak pelamarnya, dan tergantung nego kita sendiri. Oke? Seperti itu. Untuk yang pertama kali datang ke channel saya, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng supaya Anda tahu tentang hal-hal menarik lagi mengenai budaya Jepang. Nama saya Diki, saya penulis dari salah satu kisah favorit anak Jepang yang diterbitkan oleh Alex Media. Ini satu dari 9 buku saya. Kalau Anda kebetulan toko buku, silahkan beli. Oke? Kita balik lagi. Jadi kita harus tahu, pertama-tama kita harus tahu mengetes kemampuan kita kan, kemampuan bahasa Jepang kita sampai mana. Nah, satu pengetesnya tadi ada melalui JLPT atau Norokushiken. Nah, udah tahu begitu. Nah, apa sih, apa benar-benar hasil pekerjaan Jepang? Oh, tentu tidak. Kalau kamu ingin mendapatkan gaji lebih tinggi, ada beberapa cara. Yang pertama adalah lewat beasiswa, yang kedua lewat apa namanya? LPK, LPK, dan satu lagi lewat I'm Japan. Oke? Nah, kita bahas dulu ya. Yang pertama adalah melalui beasiswa. Kalau kamu anak yang cukup berprestasi dari SD sampai SMA mencapai rata-rata yang sangat baik, yaitu ya kurang lebih 8 ke atas, maka pemerintah Jepang langsung membuatkan kamu beasiswa untuk pergi ke Jepang dan belajar di Jepang secara gratis. Nah, kenapa gue bilang belajar gratis? Karena benar-benar beasiswa gratis. Gue termasuk salah satu penerimanya. Gue bayar Ryukakusei, yaitu pertukaran exchange students dari Kanda Gaigo Daigaku. Gue salah satu orang beruntung dari 600 orang kepilih 2 dan salah satunya dari gue. Dan gue hanya bayar 8 juta untuk PP pesawat terbang pakai Garuda. Dan habis itu di sana gue tinggal itu gue dikasih uang saku 80.000 yen. Waktu itu zaman itu 1 yen itu 100 rupiah, sekarang udah 130 rupiah. Lalu hitung aja deh. Nah, untuk tinggal itu bayar 30.000 yen, kurang lebih 35.000. Dan itu spacious banget, udah untuk orang college Jepas, gue buat tinggal buat 2-3 orang. Nah, untuk itu juga terus gue dapat biaya kuliah itu gratis semuanya. Nah, lu bayangin dong, keren banget kan belajar di Jepang. Woo. Dan di Jepang juga lu bisa dapat part time job. Kalau part time job itu lu bisa dapat 1 jamnya itu paling minimal tuh 800 yen. Ada sih yang 750, ada yang 1000 yen, ada yang 1200 yen. Tergantung ngajar apa. Waktu itu juga gue sempat ngajar bahasa Inggris. Itu gue dapat kalau nggak salah 1 kali datang itu 15.000 yen, atau ya lo kaliin aja 100 berarti 1.500.000 ya. Dan oke lah, tapi jangan salah juga karena itu lu perlu Torokusho. Torokusho itu adalah alien card. Oke. Sebentar gua kasih lihat, Salah satunya ini zaman gua punya dulu nih. Jadi kalau misalnya lu kerja di Jepang,
selain visa yang intended, lu harus bikin surat kayak gini. Berarti menyatakan lu alien dan lu boleh bekerja. Oke guys, kalau bekerja gue saranin jadi yang legal. Kenapa kalau nggak legal, lu ketangkep, lu sial, ya udah duit lu diambil, jadi nol dan lu dipulangkan ke negara lu. Itu sedih banget men. Gue ada beberapa temen kayak gitu, agak sedih menurut gue. Oke, jadi keep the rules and save money and become a great person. Oke, berikutnya adalah I'm Japan. I'm Japan itu adalah program pemerintah. Seperti kita tahu, mortality rate-nya di Jepang itu sangat rendah, kita bisa bilang ya. Kelahiran di Jepang itu natalitasnya sangat rendah, bisa bilang. Maka pemerintahnya mengadakan, oke, kalau begini caranya, gue akan ngimport orang. Nah, terutama yang bisa essentials, bukan essential seperti ini, maksud gue buruh pabrik, technician, ya, atau lo bisa jadi caregiver, ya kan? Caregiver ini yang melayani orang tua atau apa, mereka butuh orang untuk membantu mereka kan. Nah ini welcome banget. Sama mungkin yang terakhir ya, ada yang ya mungkin housekeeping ataupun sexy dancers. Nah itu kan juga ada tren-tren market sendiri ya, berbagai macam pekerjaan yang ada lah di sono. Oke, nah tapi untuk I'm Japan ya tentu aja yang legal-legal aja ya, karena ini program sendiri pemerintah gitu loh. Nah, jadi pemerintah langsung pilih dari orang, lu ikut tes di daerah-daerah tuh biasanya ada yang ada timingnya nanti mungkin yang ngerti satu tempat lah, kita kalau sempat kita bikin vlog yang berbeda, nanti kita ngomong sama orang yang sudah kepilih I'm Japan, oke? Nah, mereka akan kepilih dan mereka akan diajukan untuk bekerja di Jepang selama berapa tahun. Nah itu mereka luar biasa banget, gajinya oke banget dan segala macamnya oke banget. Tetapi balik lagi, lu harus bisa bahasa Jepang. Untuk di Indonesia mungkin lu bisa capai N3, nah, minimal banget. Tapi rata-rata yang menang sih gue rasa N2. Nah itu kalau lu pinter, jadi nilai sekolahnya bagus, nilai bahasa Jepangnya bagus, nah lu bisa kepilih untuk I'm Japan. Nah, kalau misalnya gue nggak bisa punya otak gue kurang fit ataupun bagaimana ceritanya, atau mungkin gue malas belajar, gue ada gimana caranya? Oh tenang, ada pilihan opsi nomor 3. Opsi nomor 3 itu apa? Yaitu LPK, Lembaga Pencari Kerja. Nah, ceritanya nih, kayak misalnya di daerah industri seperti Karawang atau segala macam, banyak banget orang yang perekrutan. Misalnya, silakan datang hubungin kami, langsung bekerja di Jepang. Nah, gitu kan. Nanti lu dapat gajinya kan tentu aja beda kan ya. Kalau di Jepang tadi gue bilang cerita 800 750 paling kecil, di Indonesia ya segitu dah. Kita kan tahu ya, karena biaya hidupnya juga betul saja berbeda. Tapi kalau lu mau berjuang mengadu nasib, lu mau ke Jepang, lu ada modal sedikit, boleh. Kenapa gue bilang ada modal sedikit? Nah, LPK itu ada dua macam. Yang pertama adalah lu punya modal, yang kedua adalah lu pakai modal dengkul. Nah, kenapa gue bilang begitu? Pertama yang lu punya modal adalah lu siapin duit 20 juta sampai dengan 40 juta. Nah, kenapa untuk ini? Ini untuk pelatihan. Nanti lu akan di training, lu datang, lu akan dites fisik, lu akan dites bahasa, lu akan dites kemampuan. Nah, lu akan dilatih itu selama 6 bulan berturut-turut. Lu jadi kayak tinggal di asrama, dormitory gitu, lu latihan, lu digembleng bahasa Jepang, makanya mereka rata-rata setahun itu udah bisa N2. Waktu gue bahkan N2. Nah, cuman orang-orang yang ini, karena mereka bayar, mereka akan semangat, terpacu, dan mereka akan bisa mudah-mudahan kalau waktunya tepat. Ada beberapa teman kita seperti Rikisan yang seharusnya bulan 9 ini pergi ke Jepang tapi tertunda karena corona. Tapi gue doakan aja mudah-mudahan bulan 9 dia bisa berangkat. Sukses terus Rikisan. Oke. Nah itu kalau lu punya duit 20 sampai 40 tadi gue bilang kan. Nah katanya sih ada yang murah, katanya bisa sampai dapat 15, tapi gue nggak ngerti juga gitu kan. Nah tentu aja pilihan kotanya terbatas. Pilihan kotanya juga akan dipilih ke daerah-daerah yang membutuhkan tenaga kerja. Oke, jadi lu ada opsinya. Tapi kalau lu memang semangat niat dapat duit, ya itu salah satunya. Berikutnya ada LPK yang modalnya modal dengkul. Nah, kenapa gue bilang dengkul? Gue nggak punya modal, gue nggak punya 20 juta, gue nggak punya 40 juta. Ya udah, gue daftar di LPK, cari yang LPK-nya itu bisa ngasih pinjaman. Maksudnya pinjaman gimana? Bukannya dia minjemin duit, tetapi lu nanti di training selama 6 bulan, lu diketemukan user udah cocok, nah lu diberangkatin. Nah, nanti gaji lu yang itu setengah atau berapa persennya nanti akan mereka tarik sebagai ganti kompensasi untuk lu berangkat dan sama lu belajar di tempat LPK mereka. Nah, itu enak banget dong. Nah, oh iya, gue lupa juga. Ada satu lagi. Nah, kalau lu pada yang udah pernah kerja di Jepang dan segala macam penempatannya, biasanya kita sebut dengan namanya ex Japan.
ex Japan itu nanti akan balik ke Indonesia. Mereka ketika di Indonesia kontrak habis karena biasanya kontraknya kurang lebih 3 tahun sampai 5 tahun. Kalau lu beruntung kayak teman kita waktu itu ada satu senior di Facebook, dia sampai sekarang masih ada di Jepang. Jadi keren banget. Tapi ya tentu aja itu laki itu udah harus banget. Yang kedua adalah semangat kerjanya, yang etos kerjanya yang luar biasa. Gue salut banget tuh orang Indonesia. Oke? Jadi itu seperti itu. Untuk yang ex Japan ini biasanya, oh kalau gue udah balik dari sono gue nggak punya duit lagi dong. Enggak juga. Nah kalau lu udah jadi ex Japan, bahasa Jepang lu udah lancar, lu tinggal ngelamar lagi. Ex Japan ada lagi buat kesininya. Bisa ngelamar di perusahaan-perusahaan Jepang yang besar seperti Honda atau Daihatsu atau Toyota gitu yang berhubungan dengan orang Jepang. Nah, seperti gue sendiri karena gue extension 1 tahun, nah gue bisa berkesempatan bekerja waktu itu di Panasonic sama di Nissin Mas. Nissin Mas waktu itu masih Indofood Group. Kalau tahu Nissin Mas itu adalah mie ramen terpertama di dunia, yaitu Nissin Cup Noodle. Oke? Nah, itu waktu itu tugas gue bahasa kerennya saya adalah Markom. Kalau bahasa plesetannya yaitu Mari Kongko Kongko. Kenapa gue bilang begitu? Tugas gue waktu itu adalah menerjemahkan orang Jepang. Vice President gue orang Jepang, Takeshi Fuji. Nah waktu itu Takeshi Fuji-sang datang di Indonesia dan gue menerjemahkan selama dia di Indonesia. Itu gue kurang lebih oke lah 2,5 tahun gitu. Sekarang pun kerjaan gue berhubungan dengan Daikin, berhubungan dengan AC, ya jadi gue masih bisa memanfaatkan bahasa Jepang. Nah kalau kalian ada cara-cara lagi tahu mengenai bahasa Jepang, oh iya gue lupa juga, belum lagi satu lagi, gue lupa satu lagi. Oh iya, berarti ya satu lagi adalah ngelesin bahasa Jepang. Nah itu tuh. Nah, kalau kalian bayar, di mana-mana kalian ngeles bahasa Jepang bayar, saksikan terus. Jangan lupa subscribe channel ini. Subscribe sama aktifkan lonceng. Jadi Anda bisa beroleh gratis tentang bahasa Jepang ini dari orang yang minimal sudah pernah ke Jepang. Oke? Jangan lupa nonton video-video saya sebelumnya dan sesudahnya. Keep watching, have a nice day, dan terus berusaha Nihongo no Benkyou mo gambatte kudasai. Jane!